Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu mungkin sebelumnya nama saya Faris. Mungkin di beberapa video ke depan saya mau bikin semacam series gitu ya tentang um, tutorial, bukan tutorial juga ya, intinya sharing-sharing aja gimana kita mulai belajar melakukan analisis data tetapi menggunakan Python atau R. Nah, mungkin untuk yang pertama kita bisa mulai dengan Python dulu. Nah, cuman buat hari ini saya nggak mau bahas dulu tentang itu. Yang pengen saya bahas adalah kenapa kita perlu belajar itu dan sebenarnya seberapa butuh gitu kitanya sendiri atau uh, perusahaan kita atau di bidang kita itu membutuhkan skill tersebut. Nah, oke, yang pertama adalah kalau ngomongin tentang analisis data, kita mungkin sekarang bisa bilang ada di industri 4.0 gitulah ya, yang sering kita dengar. Sebenarnya kenapa sih, ada apa sih dengan itu gitu? Kalau misalnya kita rasakan aja ya, nggak harus 4.0 sih sebenarnya, cuman intinya adalah semakin kesini data itu semakin banyak, itu satu. Kemudian kebutuhan tentang data juga semakin tinggi. Nah, selain itu juga uh, karena datanya banyak, ukurannya besar, pastinya kalau gitu ada beberapa hal yang mungkin kita lakukan dengan cara yang seperti biasanya atau dengan cara tradisional itu sudah tidak terakomodir. Nah, makanya kan kalau misalnya kita pernah dengar itu ada istilah big data. Wah, sebenarnya big data itu apakah data yang sangat gede atau gimana? Sebenarnya big data itu bukan cuman tentang ukuran datanya aja, tapi adalah bagaimana mekanisme pengolahannya. Jadi big data itu udah kompleks sebenarnya. Nah, cuman intinya adalah um, ketika nanti data kita udah makin banyak, kita pasti akan membutuhkan um, implementasi dari big data tersebut. Ya tentunya nggak semua perusahaan atau nggak semua um, bidang itu memerlukan tersebut. Cuman ada baiknya memang kita tahu sehingga kita bisa seenggaknya mengantisipasi atau mungkin menyiapkan kalau suatu saat kita memang perlu ke sana atau bahkan sebenarnya sekarang ini sebenarnya kita butuh tapi gimana caranya gitu kan untuk bisa sampai ke sana. Nah, mungkin yang mau saya bahas pertama di sini adalah tentang sebenarnya kenapa Excel udah nggak terlalu diminati atau mungkin kalau misalnya kita sering lihat di beberapa iklan di sosmed atau di web internet gitu, searching di IG kadang juga ada iklan kan. Itu kalau misalnya ada iklan kursus data analytics, kebanyakan itu mereka menawarkan kursus data visualisasi, kemudian data scientist, yang di sana skillnya itu biasanya menyangkut uh, Python atau R salah satunya, kemudian tools visualisasi lainnya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan jumlah course sekarang ini yang fokus ke Python R ataupun Excel itu bisa dibilang lebih ngebum yang dengan programming yaitu Python atau R. Bisa jadi memang karena trennya baru begitu, bisa jadi. Tapi kenapa sih trennya bisa begitu gitu kan? Tidak lain itu tadi yang tadi saya sebutkan, yaitu jumlah data makin gede dan juga adanya era big data ini makin tumbuh gitu. Nah, cuman sekali lagi kita nggak akan bahas big datanya, tetapi kita akan bahas kenapa uh, konsep big data ini bisa kita cicil gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kita bahas enaknya itu pertama adalah mengenai Excelnya sendiri atau sebenarnya kenapa kita perlu belajar hal yang lain gitu. Nah, oke. Saya ada 3 artikel di sini yang sebenarnya dia di sini ada judul big datanya, tetapi yang mau saya highlight bukan big datanya, tapi adalah penggunaan Microsoft Excel-nya. Nah, kalau misalnya kita di perusahaan atau di analisis data itu biasanya kan yang paling keren tuh memang Microsoft Excel gitu. Nah, tapi Excel sendiri pasti punya keterbatasan dalam melakukan analisis data. Nah,
Kalau misalnya kita bikin pakai Excel itu kan ya semua orang bisa pakai Excel, semua orang nggak perlu kursus untuk pakai Excel. Cuman untuk yang advance memang harus belajar sih ya. Nah, kelemahannya kita menggunakan Microsoft Excel untuk pengolahan data di sini dijelaskan sangat banyak sekali. Cuman yang jelas adalah Excel itu tidak automatable atau agak susah untuk diotomasi. Ya bisa pakai rumus, kemudian Visual Basic. Bahkan sekarang ada Power Query, cuman saya nggak akan bahas Power Query. Nah, intinya banyak hal manual yang harus kita lakukan di sana. Kemudian yang paling terasa itu adalah ketika kita melakukan sharing file, pekerjaan kita di-sharing ke orang lain gitu, yang isinya adalah rumus dan Visual Basic macam-macam. Susah nge-tracknya, dalam artian step-step yang dilalui oleh kita itu susah untuk tertransfer ke orang lain. Jadi orang lain tuh kadang harus nyari sendiri, ini rumusnya ngelink kemana, habis itu gimana. Itu sangat susah dan dokumentasinya pun membingungkan juga, kita mau taruh di mana gitu dokumentasinya. Nah, kemudian dari situ karena misalnya data kita ukurannya makin banyak, kemudian kebutuhannya makin tinggi, anggaplah banyak project masuk gitu dan kompleksitasnya makin tinggi. Akhirnya kan kalau misalnya kita denger nih, banyak sekali sekarang ini profesi-profesi yang berkaitan dengan bidang data, yang ada data scientist, kemudian ada data analis, ada data engineer, machine learning engineer, data DevOps, yang semuanya itu satu kesatuan gitu, nggak bisa dipisahkan. Ketika tidak semua perusahaan atau company itu membutuhkan semuanya, tergantung dari case-nya dan kebutuhannya masing-masing. Ada yang cuma butuh beberapa aja. Cuman untuk mereka yang sudah mau bergeser ke arah digitalisasi, pasti ada kebutuhan untuk menambah. Misalnya kemarin perusahaan itu hanya punya data analis gitu. Nah, setelah beriringnya waktu, ternyata butuh data engineer gitu, untuk membangun infrastruktur database-nya, data pipeline-nya, kayak gitu. Atau kalau misalnya kebutuhan datanya bukan cuma sekedar data teks, data angka-angka saja, tapi sudah teks, gambar, video, mungkin membutuhkan data scientist atau machine learning engineer, seperti itu. Nah, begitu. Nah, di sini itu intinya adalah, yang ingin saya highlight adalah kebiasaan orang dalam melakukan data analisis menggunakan Microsoft Excel dengan tools-tools yang bisa diotomasi. Nah, big data itu kan sebenarnya otomasi ya. Nah, cuman memang otomasi data itu belum tentu bisa kita katakan sebagai big data. Nah, yang jadi masalah adalah dengan otomasi tersebut, intinya adalah ada gap nih sebenarnya. Gap di antara orang yang bisa melakukan analisis data dengan tools-tools yang dalam tanda kutip baru ngetren itu, atau kalau orang-orang sekarang bilangnya ya keren gitu. Tapi ada juga orang yang masih belum bisa, yang ya mungkin tahu dikit-dikit tapi masih sangat mahirnya di Excel atau mungkin SPSS atau mungkin yang lainnya gitu. Nah, terus gimana gitu kan? Di sini sebenarnya sudah dibahas sangat banyak sekali. Yang pertama adalah bentuk data ya, yang perlu kita perhatikan adalah bentuk data. Kalau seperti tadi yang saya katakan, kalau misalnya di Excel itu kita bisa membuat Excel itu sangat tidak rapi karena kita bisa lipas ke sana kemari gitu. Sedangkan ketika teman-teman sadar bahwa kita mau digitalisasi, terus kita butuh infrastruktur database. Ini ada data-data tahun lalu, bisa disimpan nggak gitu di database langsung. Yang perlu kita sadari adalah data kita itu yang sudah ada dalam bentuk seperti apa. Nah, kayak gitu. Karena interpretasi manusia dengan bukan interpretasi database ya, intinya interpretasi manusia itu bisa jadi datanya tidak bagus untuk disimpan di database. Nah, ini adalah contoh di mana ada sebuah Excel gitu. Terus habis itu dia menampilkan penjualan. Nah, kayak gini. Data ini secara manusiawi, secara dipandang oleh mata, itu bisa kita pahami gitu. Ini adalah penjualan 2018, kemudian ada buah, sayuran.
Yang ini sepertinya harga. Ini adalah total penjualan dari 2018. Yang ini total buah, ini total sayuran. Nah, kayak gitu. Nah, setelah ini, bisakah ini kita simpan di database? Oke, kalau mungkin teman-teman yang sudah belajar mengenai apa istilahnya tidy data, itu mungkin akan langsung tahu bahwa ini tidak bisa. Ini harus diubah dulu bentuknya, atau kalau istilahnya itu ditransformasi dulu. Menjadi seperti apa? Nah, mungkin kalau misalnya ada yang sudah tahu, menjadi seperti ini. Ini adalah satu tabel kesatuan utuh. Kalau misalnya kita tadi lihat di atas ini, dia adalah dua tabel yang sebenarnya menampilkan data yang bisa dibilang hanya beda tahun aja ya. Nah, kayak gini. Ini adalah datanya yang kita bisa sebut sebagai dataset. Ini baru bisa nih kita masukkan ke database. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang gimana kalau misalnya kita perlu jumlah-jumlahin kayak gini gitu. Oke, kalau misalnya teman-teman masih mahir di Excel, kemudian perusahaannya sudah mulai melek gitu ya mengenai digitalisasi gitu. Yang saya sarankan adalah seminimal mungkin dalam melakukan pekerjaan itu membuat tabel-tabel seperti ini. Jadi kita tetap harus bisa mempertahankan kebiasaan untuk membuat tabel yang seperti ini. Datasetnya itu tetap masih ada. Untuk melakukan analisis kita bikin sheet baru, entah itu dalam pivot tabel atau dalam rumus, itu terserah. Yang penting kita tetap punya data aslinya gitu. Nah, kenapa kita perlu melek seperti itu? Karena seperti tadi yang saya jelaskan, kalau misalnya kita mau digitalisasi, ada gap nih antara teman-teman yang sudah bisa dengan tools yang agak rumit tadi, kemudian yang masih belum bisa. Karena ada waktu untuk melakukan pembelajaran, setidaknya buat kita yang masih belum terlalu mahir dengan tools tadi, itu menguasai konsep basicnya dulu, dan seenggaknya mengurangi beban kerja teman-teman yang harus berkutat untuk merapikan data di database itu, atau mengurangi beban masa depan. Kalau masa depan, kalau kita terlalu banyak file seperti ini, misalnya kita digitalisasi, kan kita malah fokusnya mengubah seperti ini menjadi seperti ini, kayak gitu. Nah, dari sini kita nanti bakal muncul lagi pemikiran-pemikiran baru, di mana kita nanti harus aware mengenai tipe data, kemudian aware mengenai gimana cara menggabungkan dua tabel. Seperti itulah nanti konsep-konsep berpikir yang akan mulai berkembang gitu, teman-teman. Nah, kemudian ada lagi pembahasan mengenai kenapa Excel ini bisa menyebabkan disaster ya, atau bencana. Nah, kalau misalnya di sini, ini sebenarnya pembahasan sudah cukup lama, yaitu mengenai bagaimana Excel itu menyebabkan beberapa data tes COVID di Inggris itu terabaikan. Sebenarnya kasusnya seperti apa? Jadi di sini dijelaskan bahwa mereka punya file CSV yang lebih dari 1 juta baris. Sedangkan kalau kita misalnya membuka file di Excel, itu maksimal adalah 1 juta baris. Kolomnya saya lupa berapa banyak. Nah, dari situ intinya dia langsung kepotong filenya ketika dibuka. Nah, dari situlah terjadi yang namanya ada beberapa data COVID itu yang terabaikan. Jadi di sini dia dijelaskan ada 15.000 tes positif yang tidak tercapture, sehingga menimbulkan 50.000 potensi orang yang terinfeksi. Nah, karena mereka tidak dikasih tahu untuk isolasi mandiri. Seperti itu. Nah, gimana caranya kita membuka file yang lebih dari 1 juta ini? Ya, ada tools-tools lain tadi seperti Python, R, atau kalau misalnya SPSS sepertinya juga bisa. Nah, tadi kan misalnya kita udah bahas dua artikel ini yang sebenarnya kayak membuat Excel tuh kayaknya jelek gitu. Nah, apakah demikian gitu? Sebenarnya enggak juga, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita amati, tadi kan bahasan kita adalah ada orang yang sudah mahir dengan tools-tools yang
eh, agak susah dipelajari, bukan agak susah, butuh waktu untuk dipelajari dengan teman-teman yang masih mahir Excel aja. Nah, untuk teman-teman yang berada di istilahnya di posisi karyawan gitu ya, yang selalu berkutat dengan data, saya sarankan sih untuk mulai belajar dan mengembangkan skillnya ya, agar nanti lebih lebih kaya, kemudian juga lebih tahu gitu kapan kita harus pakai Excel, kapan kita harus pakai tools lainnya gitu, kayak misalnya kapan kita harus pakai Power Query, kapan kita harus pakai Power BI, kapan kita harus pakai R atau Python gitu. Nah, di sini dia dibilang bahwa sebenarnya Excel itu tetap akan ada sampai besok, karena tidak bisa dipungkiri bahwa atasan-atasan kita itu pasti kesibukannya sangat tinggi. Jadi tidak dipungkiri bahwa waktu belajar mereka pun untuk mendalami hal-hal baru itu juga makin sedikit. Jadi sebisa mungkin kita juga tahu, meskipun kita mengolah dengan tools yang sesusah ya, bukan susah sih, yang sekece itu gitu. Tapi kita harus tahu gimana caranya kita menyampaikan atau mempresentasikan itu, semisal diminta untuk dalam bentuk Excel. Karena itu tadi, kepada atasan atau kepada orang awam yang kurang tahu mengenai hal-hal yang tadi kita bahas itu. Jadi tetap dibutuhkan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita terlepas dari big data, yang sekarang sebenarnya yang ngetren itu kan adalah integrasi data ya. Jadi kalau misalnya big data itu nanti udah mencakup tentang distributed computing, terus habis itu macam-macam. Yang jelas adalah teman-teman kita gitu ya, kita itu sebisa mungkin belajar lebih dari satu tools untuk melakukan pekerjaan. Nah, nanti ke depan kita akan bahas mengenai bagaimana sih cara melakukan olah data dengan Python atau R. Nah, untuk yang pertama mungkin saya akan mulai dengan Python dulu ya. Mulai dari setup kebutuhan komputer, bukan kebutuhan komputer, setup environment, kemudian cara mempersiapkan datanya seperti apa gitu. Baru nanti kita akan coba lihat di R. Nah, untuk teman-teman yang udah mulai pengen belajar dan nggak mau nunggu saya gitu, mungkin bisa memilih salah satu dulu. Kalau misalnya teman-teman fokusnya itu ada di statistical analytics, itu silahkan fokus di R. Kalau misalnya teman-teman ada keinginan nanti untuk memperdalam ke machine learning atau deep learning, silahkan pilihlah Python. Keduanya sama-sama bisa untuk melakukan basic statistical analytics, tetapi memang R itu lebih didesain untuk itu. Kalau misalnya teman-teman untuk belajar big data, nanti teman-teman saya sarankan fokusnya ke Python aja, kayak gitu. Nah, cuman kita nggak akan bahas lebih lanjut tentang big data, ini hanya pengantar aja bahwa arahnya itu ke depan akan ke sana gitu. Nah, sekarang kan posisinya kita macam-macam nih, kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus mempersiapkan ke sana. Nah, salah satunya adalah mulai dari setidaknya kita memahami dari ini kemudian ke sini, karena ini nanti akan mengembangkan konsep berpikir yang sangat banyak sekali. Nah, itu aja mungkin dari saya. Saya belum tahu kapan lagi akan bikin video, cuman intinya kita coba belajar bareng-bareng aja. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang lebih tahu, saya nggak apa-apa. Kalau misalnya ada masukan dan kritik, saya sangat terima kasih. Di sini saya cuma ingin sharing-sharing aja gitu. Nah, mungkin sekian dari saya buat hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.